Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah fin nar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan iman, kekuatan fisik, kekuatan akal, dan segala bentuk kekuatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua patut kita syukuri, sehingga kita termasuk orang-orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Pembahasan kita masih melanjutkan tentang sirah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Terakhir telah kita bahas, yaitu Ghazwatu Bani Lihyan, perang ataupun Ghazwah Bani Lihyan, itu terakhir ya. Kemudian setelahnya perang yang disebut dengan Ghazwatu Dzil Qarab, atau sebagian ulama mengatakan Ghazwatul Ghabah. Ya, Ghazwatul Ghabah. Saya lupa waktu terjemahannya, enggak sempat pulang tadi. Sudah, insyaallah sadar. Tadi habis menguburkan jenazah. Ya. Jadi kita akan membahas tentang Ghazwatul Dzil Qarab. Sebagian ulama mengatakan Ghazwatul Ghabah. Dzil Qarab ini adalah salah satu sumber mata air, dinamakan Dzil Qarab, yang letaknya kurang lebih dari kota Madinah berjarak 35 atau 36 km. Ya, 35 atau 36 km jaraknya dari kota Madinah ke Dzil Qarab ini. Adalah sebuah sumber ataupun sumber air atau mata air yang dikenal pada saat itu. Karena kejadiannya nanti orang-orang kafir sempat bertahan di sana, yang dikepalai oleh Uyainah ibn Hisn. Tapi sebagian para ulama menamakan perang ini dengan Ghazwatul Ghabah. Al-Ghabah ini bermakna hutan. Al-Ghabah bermakna hutan. Ya, Ghazwatul Ghabah berarti perang hutan. Jungle warfare ya. Orang kota kan urban warfare. Kenapa? Karena pada saat itu unta-unta Nabi SAW digembalakan di Ghabah, di hutan tersebut.
yang dirampok oleh orang-orang kafir ini. Ya, yang dirampok oleh orang-orang kafir yang dikepalai oleh Uyainah bin Hisn. Dan dia pada saat itu bersama Bani Al-Ghatfan, ya, dari kabilah Ghatfan. Sebagian para ulama ketika menceritakan tentang perang Zulqarat ini, kronologinya yaitu ketika Nabi SAW, dan ini kejadiannya hanya kurang lebih 1 malam saja dari Bani Lihyan, peperangan Bani Lihyan. Kita ketahui dan sudah kita bahas bagaimana perang Bani Lihyan, dimana pada saat itu kaum muslimin ya tidak mendapatkan apapun karena musuhnya lari bertahan di atas gunung-gunung sehingga sulit bagi mereka untuk melakukan penyerangan dan kembali. Nah, sekembalinya Nabi SAW beserta pasukan pada saat itu beserta kaum muslimin ke kota Madinah, kemudian Nabi SAW mengutus Salamah ibnul Aqwa. Nabi SAW mengutus Salamah ibnul Aqwa untuk mengecek dan mengawasi unta-unta Rasulullah SAW yang sedang digembalakan di perbatasan kota Madinah, di sebuah tempat yang dinamakan Al-Ghabah. Al-Ghabah ini di sana banyak ditumbuhin oleh pohon, asyajarah katsirah, pohon banyak sekali di sana, sehingga dikatakan Ghabah ataupun dengan bahasa kita ya hutan. Sehingga sebagian ulama mengatakan perang ini dinamakan Ghazwatul Ghabah, ya, perang hutan. Nah, ketika Nabi SAW mengutus Salamah ibn Aqwa, pada saat itu dia berangkat berboncengan beserta anaknya yang bernama Robah dengan menggunakan ataupun mengendarai seekor kuda miliknya Abu Talhah. Ketika keduanya berangkat, sesampainya di tempat pengembalaan onta-onta likoh. Onta likoh itu yakni unta-unta yang bunting. Betul pasukan yang nyerang. Ya, unta-unta buntingnya Rasulullah SAW. Jadi unta-unta itu, unta-unta yang gemuk sudah bunting, itu digembalakan di Ghabah tadi, di hutan tadi. Nah, sesampainya di sana, Salamah ibn Aqwa mendapati Uyainah bin Hisn beserta sekutunya dari kalangan ya kabilah Ghatfan melakukan perampokan terhadap unta tersebut yang digembalakan oleh seorang anak dari suku Ghifar. Yang digembalakan oleh seorang pemuda dari suku Ghifar. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya anak laki-lakinya dari Abu Dzar Al-Ghifari, dan pada saat itu bersama si pengembalanya itu ada seorang wanita. Ya, ada seorang wanita yaitu istri dari Abu Dzar Al-Ghifari. Ini sebagian riwayat nyatakan demikian. Bahkan para perampok-perampok tersebut yang dikepalai oleh Uyainah, mereka membunuh si pengembala tadi, ya, anak Ghifari tadi. Kemudian membawa lari si wanita tadi, istrinya dari Abu Dzar tadi, dibawa lari oleh mereka beserta unta-unta tersebut yang jumlahnya cukup banyak. Dan ketika Salamah ibn Aqwa sampai di tempat itu dan mendapatkan kejadian ini, maka dia pun langsung mengambil tindakan cepat. Jadi refleks, gitu ya. Jadi langsung mengambil tindakan cepat, kemudian berusaha untuk menghalang-halangi perbuatan mereka. Kemudian dia mengatakan kepada anaknya Robah, ya Robah, khud ya hadal faras, wahai Robah, ambil kuda ini, fa'ablighu Abu Talha, sampaikan kuda ini kepada Abu Talha. Akhbir Rasulullah SAW, berangkat kabarkan Rasulullah SAW tentang kejadian ini. Berangkatlah anaknya. Kemudian Salamah ibn Aqwa ini seorang yang cukup dikenal memiliki kekuatan di dalam berlari, dan belum ada sampai saat itu belum ada seorang pun yang menandingi kecepatan larinya. Jadi seorang yang sangat dikenal cepat dan kuat larinya. Sehingga pada saat itu dia berusaha untuk mencari salah satu bukit yang terdekat. Dia pun berusaha untuk naik ke atas bukit karena dia seorang pelari yang sangat cepat. Dia jadi kenal sebagai seorang yang kuat di dalam berlari. Sehingga dia berlari mencari akmah, mencari tempat yang cukup tinggi, dan dia di sana pun fastaqbal Madinah, dia menghadap ke kota Madinah karena hutan tadi masih di daerah perbatasan kota Madinah, keluar sedikit dari perbatasan kota Madinah. Dia naik ke atas bukit tersebut, kemudian dia menyeru ya ke arah kota Madinah dengan menyebutkan ya, dengan memanggil ya, menyeru ke arah kota Madinah. Aduh, banyak betul pasukannya. Ya, dia
memanggil, menyeru ke arah kota Madinah, ya Sobaha, ya Sobaha, ya Sobaha, dengan teriakan 3 kali teriakan, ya Sobaha, kan menggaung gitu ya suaranya, ya Sobaha, dia panggil. Maka ketika mendengar teriakan dari Salamah seperti ini, orang-orang ataupun kaum muslimin di kota Madinah itu pun langsung menangkap sinyal ini ada sesuatu yang terjadi di sana, sehingga dapatlah informasi dari Robah tadi bahwasanya unta-unta Rasulullah SAW dirampok oleh orang-orang kafir, oleh Uyainah beserta kabilah Ghatafan. Maka pada saat itu ketika Nabi SAW mendapatkan berita kejadian ini, perampokan terhadap unta-unta Nabi SAW yang dilakukan oleh orang-orang kafir, terutama dari Bani Ghatafan, maka Nabi SAW memerintahkan, mengeluarkan satu komando untuk melakukan penyerbuan ataupun pemburuan, sehingga Nabi SAW mengutus pasukan kavalerinya, itu pasukan berkuda maksudnya. Diutus oleh Nabi SAW pasukan berkuda untuk mengejar mereka. Setelah Salamah ibn Aqwa naik ke atas bukit dan menyerukan 3 kali tadi, ya Sobaha, ya Sobaha, ya Sobaha. Setelah itu dia lari lagi turun, kemudian berusaha untuk mengejar Uyainah bin Hisn beserta orang-orang kafir yang sudah merampas unta-unta Nabi SAW dengan lari yang sangat cepat. Jadi kecepatan dia lari cepat. Bahkan dia dikenal sebagai seorang pemanah, sambil lari sambil melemparkan panahnya, sambil berlari dia sambil melemparkan panahnya, sambil dia mengatakan, "Khudha, terima ini, terima ini." Kalau sekarang itu mungkin disebut qarnas lah tahu qarnas ya. Qarnas dalam bahasa Arabnya, kalau bahasa Indonesianya apa? Sniper. Qarnas. Jadi memang dia seorang pemanah yang unggul dan seorang pelari yang unggul. Dia pun terus mengejar sambil memanah, sehingga dia berhasil merebut kembali hampir separuh lebih dari unta yang mereka rampas. Dia terus mengejar, dia ikuti terus. Dia ikuti terus, kemudian sambil dia mengumpulkan satu demi satu unta yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir tadi, dan terus dikejar. Seperti yang kita sebutkan tadi, jarak antara Zuqarat ini dengan Madinah itu kurang lebih berapa? 35 kilo. Dan Salamah bin Aqwa pada saat itu dia berlari dengan mengejar mereka, berlari sambil melemparkan panahnya. Khudha, ana ibnul Aqwa, al-yawma yawmur raddah, kata dia saya ini anaknya Aqwa, hari ini hari kebinasaan bagi kalian. Sambil dia melemparkan panahnya, berlari melemparkan panahnya, terus dikejar. Nah, ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Nah, di dalam proses pengejaran tersebut kemudian Nabi SAW sudah bergerak dari kota Madinah, mengumpulkan pasukan-pasukan berkuda dan berusaha untuk mengejar ke arah Syam, ataupun ke arah barat daya, ke arah barat dayanya, ke arah kota Syam. Kemudian Salamah bin Aqwa terus mengikuti mereka, bahkan orang-orang kafir pada saat itu, Uyainah bin Hisn beserta orang-orang kafir yang lainnya merasa kewalahan dengan pengejaran dan pemburuan dari Salamah ibn Aqwa sendiri pada saat itu, sendiri. Tapi mereka merasa kewalahan. Bahkan pada saat itu untuk menghalang-halangi Salamah ibn Aqwa karena terus membuntuti dan mengejar mereka pun melemparkan barang-barangnya supaya Salamah itu tidak terus mengikuti sambil melempari panah. Sebagian mereka melempari pakaiannya, bahkan disebutkan dalam riwayat potongan pakaian yang dilemparkan itu lebih dari 30 pakaian. Bahkan mereka melempari tombaknya. Aktsar min salasina rumhan, lebih dari 30 lembing, 30 tombak yang dilemparkan oleh orang-orang kafir ke arah Salamah, tidak ada yang kena. Lemparkan tombak. Sehingga mereka pun terdesak di beberapa celah-celah gunung, mereka pun beristirahat di sana. Mereka bertahan di sana, dan Salamah ibn Aqwa tidak berani mendekat pada saat itu karena jumlah mereka cukup banyak. Maka pada saat itu Salamah ibn Aqwa berusaha untuk mencari tempat yang tinggi lagi. Pada saat itu orang-orang kafir mengutus 4 orang untuk melihat keberadaan Salamah. Ketika mereka naik ke atas bukit, mereka masih mendapati Salamah mengikuti mereka, dan aku pada saat itu tetap bertahan di sana. Maka ketika aku melihat 4 orang ini, aku pun berkata kepada mereka, "Hal ta'rifuni?" kata dia dari jatuh. "Hal ta'rifuni?" Tahu siapa saya? Salamah ibn Aqwa. Nah, saya Salamah anaknya Al-Aqwa. "La atlubu rajulan minkum illa adraktuhu." Tidaklah aku mencari salah seorang di antara kalian, pasti akan aku dapatkan kalian. Nah, gitu
gitu ya. Jadi dibuat gentar mereka. Maka mereka tidak memberikan jawaban apapun. Mereka turun kembali dan bergabung dengan yang lainnya karena mereka bersembunyi di balik selah-selah bukit tersebut, dan Salamah bin Aqwa tidak berani mendatangi yang tempat peristirahatan mereka. Ya, kemudian setelah itu kata Salamah bin Aqwa, dari kejauhan dia pun melihat pasukan Nabi SAW sudah mulai mendekat. Ya, dari kejauhan dia sudah melihat pasukan Nabi SAW sudah mulai mendekat, bergerak mendekat. Dan pada saat itu aku melihat Al-Akhram, ada Abu Qatadah, ada Al-Miqdad ibn Aswad, ada Al-Miqdad ibn Amr yang membawa bendera pada saat itu. Pasukan berkuda itu Miqdad, Al-Miqdad ibn Amr sambil membawa bendera. Kemudian pada saat itu aku tetap bertahan. Kemudian aku arahkan ke arah mereka, bahwasanya mereka berada di posisi tersebut. Maka pada saat itu langsung Al-Akhram melakukan penyerangan dengan kudanya beserta Abu Qatadah, karena dia langsung di depan. Ya, Akhram langsung melakukan penyerangan, sehingga pada saat itu salah seorang di antara mereka yang bernama Abdurrahman Al-Fazari. Abdurrahman Al-Fazari juga sama-sama maju pada saat itu, sehingga ketemulah antara Akhram dan Abdurrahman Al-Fazari. Al-Akhram radhiyallahu anhu pada saat itu berhasil, ya, ketika dia melakukan penyerangan, dia berhasil membunuh kuda yang dikendarai oleh Abdurrahman Al-Fazari dari kalangan orang kafir tadi. Tapi ketika dia menebas kuda tersebut dan kuda itu jatuh, akan tetapi tombaknya Abdurrahman Al-Fazari tepat menikam dan mengenai Al-Akhram. Seketika itu Al-Akhram pun tewas. Ya, Al-Akhram seketika itu pun dia tewas dengan tombak dari Abdurrahman Al-Fazari. Setelah Al-Akhram terjatuh radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Setelah Al-Akhram terjatuh, sementara Abdurrahman Al-Fazari yang terjatuh kudanya tewas. Sementara Al-Akhram dianya yang tewas, kudanya masih selamat. Dan kudanya ini sebenarnya milik Mahmud. Ya, Mahmud bin Maslamah disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di sini. Maka Abdurrahman Al-Fazari mengetahui Salamah sahabat Al-Akhram tadi sudah terjatuh, berhasil dia bunuh, dia pun merebut kudanya. Ya, merebut kudanya. Dan di belakangnya langsung ada Abu Qatadah. Abu Qatadah ketika mengetahui Al-Akhram sudah mati, tewas dibunuh oleh Abdurrahman, dan Abdurrahman sudah berhasil mengambil dan merebut kudanya, maka Abu Qatadah tidak tinggal diam, dia langsung menghentakkan kudanya dan mengejar Abdurrahman Al-Fazari tadi. Ketika Abdurrahman Al-Fazari hendak lari, dikejar oleh Abu Qatadah dan dia mendapatkannya serta berhasil melemparkan tombaknya sehingga Abdurrahman Al-Fazari pun terbunuh. Ya, Abdurrahman Al-Fazari terbunuh dan dia mengambil kuda yang dikendarai oleh Al-Akhram tadi, karena ini sebenarnya kuda miliknya Mahmud bin Maslamah. Jadi para mujahid dulu juga sering saling meminjamkan, kan gitu ya, meminjamkan alat-alat perangnya. Ya, dipinjamkan kudanya, dipinjamkan senjatanya, nanti dikembalikan lagi. Nah, demikian. Orang-orang kafir pada saat itu ketika mereka mengetahui bahwasanya Abdurrahman Al-Fazari itu tewas oleh Abu Qatadah, di tangan Abu Qatadah, mereka pun mulai gentar, sehingga mereka pun sedikit demi sedikit berlari dan mulai mundur ke arah Bani Ghatafan. Mereka pun bergerak ke arah Bani Ghatafan. Sehingga pada saat itu pasukan kaum muslimin beserta Nabi SAW bertahan sejenak. Sementara Salamah ibn Aqwa tetap mengejar mereka dengan cara berlari. Ya, tetap mengejar mereka dengan cara berlari karena mereka lari. Setelah terbunuhnya Abdurrahman Al-Fazari, mereka pun lari dan dikejar oleh Salamah ibn Aqwa. Terus dia mengejarnya, sehingga dialah yang mengetahui bahwasanya mereka sedang beristirahat karena mereka kehausan. Mereka beristirahat di sebuah sumber air yang bernama Zuqarat atau Ziqarat ini. Di sanalah mereka beristirahat, dan sesampainya mereka di mata air ataupun di sumber air Zuqarat ini, waktu sudah mulai malam, ya, sudah mendekati maghrib. Matahari sudah tenggelam dan mendekati Isya pada saat itu. Maka Salamah ibn Aqwa pun kembali dan mengabarkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bahwasanya mereka kehausan dan mereka beristirahat berhenti di sumber air Zuqarat. Ya, sumber air Zuqarat yang jaraknya Zuqarat ini dengan Madinah kurang lebih 35 km ataupun 36 km jaraknya dari kota Madinah. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Pada saat itu Nabi SAW merasa berat untuk melakukan penyerangan karena waktu sudah
malam, karena terjadinya peperangan ataupun perburuan ini terjadinya kurang lebih 1 hari 1 malam saja. Maka pada saat itu Salamah ibn al-Aqwa pun datang kepada Nabi SAW. Dia berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, innahum atash." Sesungguhnya mereka sekarang sedang kehausan. Ya, bagaimana kalau kita serang saja? Bahkan dia mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, lau ba'astani fi mi'ati rajulin istanqaftu ma 'indahum min as-sarhi thumma akhadtu bi'a'naqil qaum." Wahai Rasulullah, kalau seandainya engkau mengutus aku beserta 100 orang, niscaya akan aku serang mereka malam ini juga, dan aku akan merebut kembali sisa-sisa yang ada pada mereka, yaitu onta yang berhasil mereka rampok ataupun berhasil mereka rampas tadi. Karena sebagian sudah direbut oleh Salamah ibn Aqwa, tapi sebagian lagi masih dibawa lari oleh mereka. Maka Nabi SAW pun berkata kepada Salamah ibn Aqwa, dia mengatakan, "Ya ibn al-Aqwa, malakta. Ya ibn al-Aqwa, malakta fa'asjah." Wahai anaknya al-Aqwa, kamu telah menguasai sebagian besar onta-onta tersebut. Fa'asjah, dan ini bagus, kata Rasulullah. Sudah cukup. Maka Nabi SAW tidak melanjutkan penyerbuan ataupun pemburuan tersebut, karena sesungguhnya Nabi mengatakan, "Innahum la yukirruna al-an fi Ghatafan." Karena sesungguhnya mereka sekarang posisinya sudah sangat dekat dengan kabilah Ghatafan. Dan kabilah Ghatafan ini dikenal kabilah yang cukup kuat dan cukup banyak jumlahnya. Sehingga apabila Nabi SAW tetap mengejar mereka dan melakukan penyerangan, boleh jadi kondisinya nanti akan berbalik. Sementara jarak posisi mereka Zukhrat itu dengan Bani Ghatafan sudah cukup dekat. Kalau Nabi SAW menyerang, maka boleh jadi mereka akan mengirimkan utusan dan meminta bala bantuan kepada Bani Ghatafan. Maka Nabi SAW pun dengan strategi perangnya mengatakan, ya sudah, yang penting sudah ada kembali, sebagian besar sudah kembali, biarkan yang itu dibawa oleh mereka. Maka Nabi SAW pada malam hari itu pun bermalam di tempatnya, dan beliau SAW sempat menyembelih seekor unta yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang berhasil direbut oleh Salamah ibnu al-Aqwa tadi. Maka malam itu Nabi SAW menyembelih seekor untanya, dan mereka yang memakan unta tersebut, dan pada keesokan harinya mereka pun kembali ke kota Madinah. Mereka meninggalkan Uyainah ibn Hisn beserta pasukannya yang telah merampok unta Nabi SAW di Zukhrat tersebut. Nah, khonifuddin rahimani wa rahimahullah wa iyyakum jami'an. Sebagai tambahan di sini bahwasanya si wanita yang dicuri oleh orang-orang kafir tadi, yang ikut diculik beserta unta-unta Nabi SAW, dia pun selamat. Berhasil diselamatkan oleh Salamah ibn al-Aqwa tadinya. Dalam pengejarannya sendirian tadi, berhasil dia rebut kembali. Ya, karena mereka berusaha untuk mengalihkan perhatian Salamah ibn al-Aqwa dengan melempari pakaiannya, melempari tombak, kemudian barang-barang yang dilempari supaya Salamah ibn al-Aqwa tidak mengikuti terus dan melepaskan wanita tadi. Maka sekembalinya esok harinya pasukan kaum muslimin pada saat itu beserta Nabi SAW, dan ini salah satu bentuk ihtiramnya Nabi SAW kepada para sahabat-sahabat yang berjasa. Ketika pulang Nabi SAW berboncengan dengan Salamah, ya, di atas seekor unta yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Jadi dia berboncengan sebagai bentuk penghormatan terhadap Salamah pada saat itu. Kemudian si wanita tadi juga naik di seekor untanya Nabi SAW, dan dia menyebutkan satu nazar, bahwasanya jika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan saya akan menyembelih unta ini. Padahal unta yang dikendarai si wanita yang diselamatkan tadi, untanya siapa? Untanya siapa? Untanya Rasulullah SAW. Dia bernadar, kalau saya selamat sampai tujuan, sampai kota Madinah, saya bernadar akan menyembelih unta ini. Mendengar nazarnya si wanita ini, Rasulullah mengatakan, "Bi'sa ma jazatha." Ya, "Bi'sa ma jazatha." Amatlah buruk balasan yang diberikan si wanita ini kepada unta ini. Unta ini juga adalah milik orang lain, maksudnya milik Rasulullah. Bisa-bisanya dia bernadar, kalau saya selamat saya akan sembelih
unta ini unta orang lain. Bisa majazatha, kata Rasulullah. Amatlah buruk balasannya kepada unta ini. Sudah ditolong, dikasih gratis naik, nggak bayar sampai Madinah. Bernadar lagi kalau selamat saya akan sembelih unta ini. Sehingga Rasul mengatakan la nadra li ibni Adam fima la yamlik wala fi maksiyah. Maka Nabi SAW mengatakan tidak ada yang namanya nazar bagi anak Adam terhadap sesuatu yang tidak dia miliki ataupun bernazar dalam perkara maksiat. Jadi Nabi SAW mengatakan la nazar li ibni Adam fima la yamlik. Tidak ada yang namanya nazar itu terhadap sesuatu bagi anak Adam ini, sesuatu yang tidak dia miliki. Dia bernazar tapi kepada sesuatu yang tidak dia miliki. Unta itu milik siapa? Miliknya Nabi SAW. Nah, demikian. Jadi ini satu kisah unik, ya, satu kisah unik yang terjadi pada perang Zukhrat ini ketika pulangnya Nabi SAW. Dan di antara yang lainnya, karena para ulama mengatakan bahwasanya pada ghazwat Zukhrat ini merupakan ghazwah ta'dibiyah. Ini merupakan perang yang banyak diambil adab-adabnya. Banyak sekali kita dapati adab-adabnya. Di antaranya perkara nazarnya si wanita ini, sehingga muncul dari situ satu ilmu bagaimana tidak bolehnya seorang bernazar terhadap sesuatu yang tidak dia miliki. Dia tidak punya, tapi kenapa dia bernazar demikian? Kemudian kita dapati bagaimana Nabi SAW berboncengan dengan Salamah ibn Aqwa, yang mana kita dapati beliau SAW ya tidak biasanya berboncengan dengan sahabat yang lainnya kecuali beliau ingin memberikan ihtiram dan kemuliaan kepadanya. Dan satu peristiwa lagi ketika kembalinya pasukan kaum muslimin ini ke kota Madinah dari Zukhrat tadi, di tengah-tengah perjalanan ada seorang laki-laki, dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di tengah-tengah perjalanan ada seorang laki-laki dari kalangan Ansor. Ada seorang laki-laki dari kalangan Ansor. Dia apa bahasa kita ya? Nyeletut lah. Apa nyeletut itu? Tiba-tiba berkata, kan gitu ya. Tiba-tiba dia berkata, dia mengatakan, "Ala musabiqun ilal Madinah?" Man musabiq? Ala musabiqun ilal Madinah? Siapa yang berani lomba lari sama saya? Ini seorang laki-laki dari kalangan Ansor. Dia berkata demikian. Dia menantang dan dia mengucapkan ini berkali-kali. Ya, ala musabiq ilal Madinah? Siapa yang mau berlomba lari dengan sampai ke kota Madinah? Oh, jauh itu ya, lomba lari sampai kota Madinah. Dan laki-laki dari orang Ansor ini juga cukup dikenal sebagai seorang pelari yang unggul dan belum terkalahkan. Maka pada saat itu ketika Salamah berboncengan dengan Nabi SAW, dia pun mengatakan kepada laki-laki Ansor tadi, "Ala tukrimu kariman wa tahabu syarifan?" Ala tukrimu kariman wa tahabu syarifan? Ya, kalau kita terjemahkan itu tidakkah kamu khawatir ya rekormu itu akan terlepas gitu ya. Karim maksudnya enggak khawatir kamu kemuliaanmu itu hilang. Ya, syarif, karim maksudnya rekormu itu enggak khawatir hilang nanti kamu berikan kepada yang lain. La, kata dia, saya enggak khawatir. Illa ayyakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku khawatir kalau rekornya atau kehormatan Rasulullah yang hilang. Ini kata dia, aku yang khawatir kalau kehormatan Rasulullah yang hilang. Maka dia pun menoleh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, gimana? Sikat. Ya Rasulullah, kata dia, kata Salamah, ya Rasulullah, bi abi anta wa ayah dan ibuku sebagai tebusannya ya Rasulullah. Ya, fal usabiqur rajul, apakah aku akan berlomba lari dengan laki-laki ini? Rasulullah mengatakan, insyaallah, ya serah kamu saja. Jadi mereka lomba lari. Masyaallah. Lomba lari mereka pada saat itu sampai kota Madinah, subhanallah. Makanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bolehnya melakukan perlombaan lomba lari. Dan ini tidak termasuk perjudian, ya, bolehnya lomba lari. Cuma para ulama mengatakan tetap tidak boleh ada hadiah di dalamnya. Karena pengkhususan adanya hadiah dari perlombaan adalah perlombaan yang sudah jelas ada dalilnya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sadaqa illa fi khuffin aw hafirin aw naslin. Tidak ada yang namanya perlombaan sabab di sini maksudnya yang ada hadiahnya kecuali lomba pacuan kuda, pacuan unta, dan lomba memanah atau sekarang lomba nembak lah. Ya, jadi itu yang boleh ada hadiah. Sehingga mereka pun melakukan lomba lari. Lari mereka lomba lari, mulai. Siapa yang menang?
Kita sambung aja nanti. Iya, ternyata yang menang adalah Salamah bin Aqwa. Subhanallah, ya. Sangat kencangnya larinya. Itu jauh gitu lari. Ya, bahkan di dalam berita ini Salamah bin Aqwa sempat memberikan poin sedikit gitu ya, jual lari. Iya, dikasih ini buat di lomba. Kuatnya Salamah bin Aqwa. Sehingga pantas Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Muslim juga, Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya sebagai pujian untuk dua sahabat pada saat itu yang unggul, diketahui unggul. Siapa itu? Abu Qatadah dengan Salamah bin Aqwa. Abu Qatadah kenapa? Karena dia mampu mengejar Abdurrahman al-Fazari tadi yang sudah lari duluan pakai kuda. Ya, Abu Qatadah di belakang. Dia kejar pakai kudanya, sempat dikejar dekat langsung ditombak. Maka Rasulullah dalam hadis Muslim menyebutkan bahwasanya khairu fursanina al-yawma Abu Qatadah wa khairu rijalatina al-yawm Salamah, kata Rasulullah. Bahwasanya pasukan kavaleri kita, prajurit kavaleri kita hari ini yang terbaik itu Abu Qatadah. Ya, dan prajurit infanteri kita yang terbaik hari ini adalah Salamah. Pasukan infanteri itu kan pasukan jalan kaki kan gitu ya. Jadi sampai lari gitu. Jadi dua sahabat ini dimuliakan oleh Nabi SAW, dan ini bukanlah termasuk pujian yang bisa merusak, tidak, tapi ini untuk memberikan semangat kepada yang lainnya. Ini tidak masalah. Sehingga yang lainnya juga semangat untuk latihan lari, semangat untuk latihan jihad, latihan berkuda. Dan didapati ternyata ada sahabat yang sangat hebatnya di dalam berkuda dan dia mampu mengejar musuhnya dalam waktu yang sangat singkat dikejar. Demikian juga sahabat Salamah bin Aqwa ini dalam keadaan sendirian. Antum bayangkan, sendiri, anaknya disuruh pulang, dia ngejar sendiri. Antum kalau ada, bahkan para ulama mengatakan di antara adab yang bisa kita dapat di sini adalah sikap refleksnya seorang muslim itu ketika terjadi sesuatu di hadapannya. Ini harus cepat, seperti yang dicontohkan oleh Salamah bin Aqwa. Ketika dia mendapati ada orang-orang merampok unta Rasulullah SAW, langsung cepat dia mengambil tindakan. Tidak, aduh gimana ya? Aduh, kejar enggak? Aduh, kejar. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena dia juga memiliki kemampuan. Kalau tidak memiliki kemampuan ya gimana? Ya, ketika mendapatkan sesuatu yang terjadi padahal pada saat itu sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan. Akhirnya apa? Akhirnya hanya dihantui oleh kebimbangan. Misalnya ada orang diganggu, ini tolong enggak ya? Aduh, enggak tolong, nanti saya yang ditonjok kayak apa? Nah, seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya hanya bisa melihat, kemudian mengatakan, ya, mengingkari dengan hati aja lah. Wah, ini gimana mengingkari dengan hati sementara ada saudaranya yang terzalimi ataupun semisalnya. Nah, mukhanifiddin rahimani rahimahullah wa iyyakum jami'an. Sehingga ini di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama, yaitu bagaimana kaum muslimin sikapnya cepat di dalam memberikan bantuan seperti yang dicontohkan oleh Salamah bin Aqwa. Bagaimana bantuannya dan refleksnya terhadap sesuatu yang terjadi di hadapannya, ini benar-benar memiliki keutamaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga faedahnya berkaitan dengan nazar tadi, ya, bagaimana dengan nazar tadi? Nabi SAW menyebutkan tidak bolehnya bernazar terhadap sesuatu yang tidak dimiliki oleh manusia. Nah, demikian ikhwan fillah rahimahullah wa iyyakum jami'an. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan secara ringkas ataupun tambahan-tambahan dari kitab yang lain tentang ya peperangan Dzulqa'dah ini, di mana kaum muslimin dengan keunggulan beberapa orang sahabat, di antaranya adalah Salamah bin Aqwa dan Abu Qatadah. Baik, mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan, semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.